Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah wa ashkuruhu thumma usni wa alaihi wa astaghfiruhu. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di hari-hari terakhir bulan Ramadan kita masih diberikan kesehatan, terutama diberikan istiqomah untuk tetap beribadah sebanyak-banyaknya, untuk meraih pahala juga sebanyak di al-ashril awakhir, yaitu di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, menerima qiyamul lail kita, menerima seluruh amalan-amalan yang kita amalkan pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita pada bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, ini adalah pertemuan Cermin Ramadan episode terakhir, dan pada kesempatan kali ini sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan beberapa maklumat dari pimpinan cabang Muhammadiyah Ghazali, bahwasanya menurut edaran dari PP Muhammadiyah, warga Muhammadiyah dianjurkan untuk mengikuti fatwa dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwasanya sholat Idul Fitri di masa pandemi ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Adapun tata caranya, jika memang tidak ada yang mampu untuk menyampaikan khutbah, tidak masalah tidak menggunakan khutbah. Jadi hanya sholat 2 rakaat dipimpin oleh imam, kemudian seperti biasa setelah takbiratul ihram, kemudian takbir zawaid sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Kalau memang pada rakaat pertama belum hafal surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, maka silahkan untuk membaca surat apa saja yang menurut Anda itu mudah dibaca dan dihafalkan. Rakaat kedua juga jangan lupa setelah takbir intiqal berdiri dari sujud ke
Setelah itu takbir zawaid, yaitu takbir tambahan sebanyak 5 kali. Dan memang sunahnya pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ghasyiyah. Jika tidak hafal atau tidak bisa membaca, maka silakan membaca surat apa saja yang mudah bagi seorang imam untuk membacanya. Atau juga kalau memang mau melaksanakan sunnah dengan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, kemudian surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua, maka silahkan membuka mushaf, tidak masalah. Baik mushaf itu dipegang seperti ini, ataupun ditaruh di atas meja atau apapun, kemudian kita membaca. Itu tidak mengapa dan dibolehkan saja bagi yang belum hafal surat Al-A'la dan juga Al-Ghasyiyah. Maka mudah-mudahan semangat kita untuk beribadah dan juga bergembira di Hari Raya Idul Fitri tidak berkurang sama sekali. Di akhir-akhir Ramadan ini juga tetap istiqomah dalam beribadah. Idul Fitri tetap kita bersenang, bergembira dengan datangnya Yaumul Aid, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Dan silahkan dirayakan dengan keluarga masing-masing di rumah masing-masing. Kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah sekali lagi selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin tentang fadlu shaumi Ramadan. Kita akan membaca hadis nomor 1218. Qala Syekh, qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi, menyusun daripada kitab Riyadhus Shalihin, rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yasumu yang berpuasa yauman, yaitu pada suatu hari, fi sabilillah, yang dia berada di jalan Allah, maksudnya adalah al-jihad fi sabilillah, dalam keadaan puasa, illa melainkan ba'adallah, Allah akan menjauhkan bidzalikal yaum, dari dengan hari di mana dia puasa itu, wajhahu, yaitu wajahnya, anin nar, dari neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun. Hadis ini muttafaq alaih, Imam Bukhari, Imam Muslim
diriwayatkan dalam kitab sahihnya dan hadis ini diterangkan oleh Syekh Salim Id Al-Hilali yang kita akan sampaikan beberapa istimbat atau beberapa intisari daripada pemahaman atau faedah yang kita dapat dari hadis sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Yang pertama adalah al-hathu ala siyamin nafilah, yaitu tentang anjuran atau motivasi untuk berpuasa sunnah. Kemudian yang kedua, man lam yudha'ifhu as-shaum 'anil jihad, barang siapa yang puasanya itu tidak menyebabkan lemahnya ketika dia jihad fi sabilillah, fa innahu, maka sungguhnya dia yasumu liyajma'a bainal fadilatain, dia berpuasa untuk mengumpulkan dua fadilah, yaitu fadilah yang pertama fadilah puasa, yang kedua adalah fadilah jihad fi sabilillah. Dalam sejarah kita mengetahui bahwasannya ketika terjadi perang Badar, itu menurut ahli sejarah, perang Badar terjadi ketika bulan Ramadan. Maka dalam ayat kalau dikatakan yaumal taqal jam'an, yaitu hari di mana bertemunya dua pasukan, yaitu hari di mana Al-Quran diturunkan. Allah menerangkan turunnya Al-Quran itu adalah di hari bertemunya dua pasukan, yaitu yang dimaksud adalah pasukan muslimin dan juga pasukan kafir di perang Badar. Maka dari keterangan para sejarah ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu turun ketika terjadi perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan menurut kebanyakan mu'arrikh atau ahli sejarah. Maka di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mudah-mudahan Allah meridai mereka semuanya, ketika berperang mereka dalam keadaan puasa. Ada yang memang tidak merasa berat dengan perang sambil berpuasa itu, ya kita tidak bisa membayangkan. Kita saja beraktivitas sehari-hari, kadang katakanlah yang enteng-enteng saja, ya, mengajar atau sekedar katakanlah kecil-kecilan, itu kadang kita merasa berat, entah dengan capeknya atau entah dengan hausnya. Bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka dalam berpuasa kemudian jihad fi sabilillah, masya Allah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimanakah kekuatan, semangat daripada para sahabat yang Allah telah ridho kepada mereka semuanya. Tapi sebagian juga ada yang berbuka, maksudnya membatalkan puasa dengan diganti di hari yang lain. Maka ketika sudah datang sebab-sebab yang membolehkan kita untuk membatalkan puasa atau berbuka puasa, kita mendapatkan rukhsah ketika dalam suatu perjalanan ada yang berpuasa, tetap berpuasa, kemudian ada yang berbuka, maka hendaknya jangan saling menyalahkan dan jangan saling meremehkan.
yang merasa kuat dengan puasanya, merasa tidak memberatkan, jangan mencela orang yang berbuka dengan mengatakan, "Wong gitu saja kok membatalkan puasa." Tidak begitu. Rasulullah SAW memberikan keringanan itu atas dasar rahmah, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memang diberikan pada hamba-hambanya. Dan dalam perkataan para ulama bahwasanya rukhsah itu adalah sedekah. Silahkan yang mengambil rukhsah, ya silahkan, yang melanjutkan puasa juga silahkan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya orang yang berpuasa dalam keadaan jihad fisabilillah, dia akan dijauhkan dari neraka, yaitu sejauh 70 tahun. Selanjutnya, kita bisa mengambil istimbat atau faedah daripada hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, yaitu takhsisul kharif bidzikri, pengkhususan al-kharif bidzikri, dan kharif itu adalah nama salah satu musim. Ada kharif, ada syita, ada saif. Kharif ini musim gugur. Jadi kenapa dalam hadis pengkhususan tentang musim gugur ini mewakili sanah, yaitu mewakili tahun. Dijelaskan oleh Syekh Salim Id Al-Hilali, li'annahu azkal fusul, karena musim al-kharif atau musim gugur itu adalah musim yang paling ditunggu-tunggu, yang paling istimewa. Likaunihi yujnas thimar, disebabkan karena di musim itu yujnas thimar, buah-buahan dipanen. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan dilandasi iman, wahtisaban, dan dengan mengharap pahala, ghufira lahu, maka diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, apa-apa yang sudah berlalu dari dosanya. Muttafaq alaih. Kaum muslimin, imanan itu artinya tasdiqan bi fardiyati, yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Ihtisaban, sedangkan makna ihtisaban yaitu rabbatun fi sawabihi, orang yang senang dengan janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang melaksanakan puasa, maka Allah menjanjikan itu menjadi urusanku untuk memberikan pahala sekehendak Allah, sebanyak yang Allah mau. Tayyibatan fi nafsihi, maka keadaan dirinya baik, bagus,
Ghairu karihin li siyamihi, dia tidak membenci puasanya, tidak merasa senang dengan puasanya. Memang ada kadang-kadang sebagian orang yang melaksanakan puasa, tapi dengan diiringi rasa ketidaksukaan. Karena ada indikasi dia sering mengeluh atau sering mengatakan bahwasanya puasa itu sebenarnya saya menjalankannya terpaksa. Ini bukan termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah ihtisaban, yaitu orang yang mengharap pahala. Orang yang mengharap pahala itu orangnya senang, bergembira, bersuka cita dengan perintah puasa itu karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala mustaqilin liqiyamihi. Dan dia tidak merasa berat dengan puasanya. Hari-hari puasanya itu tidaklah jauh beda dengan hari-hari biasa. Ya mungkin kalau untuk aktivitas yang berat dia akan mengurangi. Tetapi semangatnya dalam beribadah itu semakin tinggi, semakin besar. Giatnya dalam beribadah semakin tinggi, semakin besar. Itu tandanya bahwasanya orang itu ghairu mustaqilin lisiyami. Dia likiyami. Dia tidak merasa berat likiyami dalam melaksanakan qiyam al-lail. Ketika salat tarawih, mendatangi salat tarawih itu dengan penuh kegembiraan, tidak merasa berat dengan panjangnya rakaat tarawih. Itulah yang dikatakan ihtisaban, dia mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wala mustadwilin di ayyamih, dan juga tidak memanjang-manjangkan waktu puasanya, hari puasanya. Maka sebaik-baik umat yang berpuasa, umat Islam ini, yaitu orang-orang yang mengakhirkan sahurnya kemudian menyegerakan bukanya. Mengakhirkan sahur kemudian menyegerakan berbuka itu memperpendek waktu puasa. Bukan maksudnya memperpendek dari waktu puasa yang memang sudah ditentukan antara terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maksudnya adalah memendekkan waktu puasa di mana dia melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah berupa mengakhirkan sahur kemudian menyegerakan berbuka itu karena memang ittiba'an li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu memberikan rahmat kepada orang yang berpuasa dengan melaksanakan puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan fitrah, tidak memanjang-manjangkan waktu puasanya meskipun dia kuat. Mungkin ada sebagian orang yang merasa bahwasanya semakin panjang waktu puasa itu semakin banyak pahala. Itu adalah perkiraan yang salah. Maka ada orang yang sahurnya kadang kemalaman. Kemudian ada orang yang mengakhirkan bukanya. Maka bukanlah termasuk kebaikan. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya la yazalun nas bi khairin ma'ajalil fitrah. Manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan ma'ajalil fitrah selama dia menjalankan berbuka. Maka di sini
menerangkan bahwasanya orang yang berpuasa dengan dasar iman, percaya dengan sepenuh hati bahwasanya Allah lah yang memerintahkan dia untuk berpuasa. Kemudian dia berpuasa dengan senang hati, tidak merasa berat dengan qiyam Ramadan, dan juga tidak memanfaatkan harinya, mengulur-ngulur waktunya, maka insyaallah dia termasuk orang yang dalam jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian faedah dari hadis ini selanjutnya adalah bayanu fadli Ramadan. Ini menerangkan tentang keutamaan Ramadan, wa ulwi manzilatih, dan juga tingginya kedudukan Ramadan, wa annahu syahrus siyam, dan bahwasanya puasa Ramadan itu, bulan Ramadan itu adalah syahrus siyam, yaitu bulan puasa. Faman somahu, maka barang siapa yang berpuasa Ramadan, ghufirat khotoyahu, akan diampuni kesalahan-kesalahannya, wa dhunubuhu, dan juga dosa-dosanya, walau kanat kazabatil bahri, meskipun dosa-dosanya, kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis selanjutnya, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Syekh Salim Al-Hilali menerangkan dan juga mengambil kesimpulan dari hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 1220, bahwasanya makna sufidat itu adalah suddat fil asfat, yaitu dibelenggu, ya, dikencang istilahnya kalau Jawanya itu, atau dikekang dengan belenggu. Al-asfat maknahu al-aglal, wal aglal maknahu as-salasil. Sedangkan asfat, aglal, salasil itu adalah semacam rantai atau belenggu. Maka kalau dikatakan abwabul jannah, dalam riwayat lain, fi riwayatin ukhra abwabur rahmah, juga dikatakan pintu-pintu rahmat. Yang dibuka itu dalam lafaz lain selain pintu-pintu surga, juga disebutkan lafaz pintu-pintu rahmah. Wa fi ukhra abwabus sama', dan pada riwayat yang lain disebutkan bahwasanya abwabus sama', pintu-pintu langit. Jadi disebutkan abwabul jannah, abwabur rahmah, abwabus sama', pintu surga, pintu rahmat, dan pintu langit. Wala tanaquba baina dzalika, tidak ada pertentangan antara lafaz-lafaz ini, lafaz jannah, lafaz rahmah, lafaz sama. Fa abwabus sama, maka diterangkan di sini bahwasannya pintu-pintu langit tuftahu, dibuka, liyas'adal amalus salih,
untuk diangkat al-amalus salih, terangkatnya yaitu amal-amal yang soleh, wal kalimut thayyib, dan juga kalimat-kalimat thayyibah. Jadi amal-amal soleh yang dilakukan oleh hamba yang beriman, dan juga kalimat thayyibah, zikir-zikirnya, lafaz-lafaz yang terucap, ya, diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah. Wa abwabur rahmah, dan kalau disebutkan abwabur rahmah, tuftahu, dibuka, li annahu sababu dukhulil abdi al jannah, karena pintu rahmah itu menjadi, jika dibuka, menjadi sebab seseorang itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya kita itu masuk surga tidak karena amalan kita yang utama. Berapalah amalan yang sudah kita lakukan ini? Berapalah amal-amal kebaikan kita ini kalau dibanding dengan kenikmatan surga yang luar biasa? Tidak ada apa-apanya dan tidak sebanding. Maka kalau kita atau seorang hamba yang masuk surga, itu jelas bukan karena amalnya, tapi karena rahmat kasih sayang Allah. Allah memberikan kasih sayangnya kepada hamba itu, kemudian Allah masukkannya ke dalam surga. Itulah sebetulnya penyebab utama seorang hamba itu masuk surga. Wa tughlaqu abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka, liqillatis syururi wal ma'asi, karena sedikitnya kejahatan dan juga maksiat. Kaum muslimin, mungkin ada yang bertanya bahwasanya jika Ramadan itu setan-setan dibelenggu, kenapa masih ada maksiat? Ya. Dalam beberapa keterangan, para ulama menjelaskan bahwasannya, ada yang menjelaskan setan tidak semuanya dibelenggu. Jadi ada sebagian, jadi setan-setan itu yang dibelenggu, dan ada sebagian yang tidak dibelenggu. Ada juga yang mengatakan bahwasannya setan memang dibelenggu, tetapi tetap masih bisa menggoda manusia yang memang manusia itu membuka peluang untuk setan bisa menggodanya. Jika Pak Fakhruddin waktu itu ditanya tentang mengapa dalam hadis dikatakan setan-setan dibelenggu, kok manusia itu masih banyak melakukan maksiat, ya, dengan enteng Pak Ar itu menjawab bahwasanya manusia itu dengan setan yang dibelenggu saja masih kalah, apalagi setan itu dibebaskan. Dengan setan sing dibondoi kalah apa maneh karo setan uculan. Itu kelakarnya Pak Ar Fakhruddin, dan itu benar. Maksudnya dengan dibelenggunya setan yang dijelaskan oleh Syekh Salim Id Al-Hilali bahwasannya liqillatis syurur wal ma'asi, ini mempersempit ruang gerak setan dan juga peluang setan untuk menggoda manusia, karena saking padatnya jadwal beribadah manusia itu, seakan-akan setan sudah tidak punya kesempatan, tidak punya jadwal untuk menggoda. Maka dari sini mungkin ada makna kiasan, makna kinayah bahwasannya setan dibelenggu itu karena kesempatan setan untuk menggoda manusia itu disibukkan
terganggu atau terhalangi dengan padatnya jadwal ibadah manusia pada bulan Ramadan. Itu beberapa hadis yang bisa saya sampaikan, memang tidak sampai selesai karena kesempatan kita memang terbatas. Dan mudah-mudahan sekali lagi amalan ibadah kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab Allahumma taqabbal minna ya Allah, terimalah dari kami salatana, salat kami, wa siyamana, dan juga puasa kami, wa ta'abbudana, segala bentuk ibadah kami, wa tamim taksirana, dan juga salat kami yang kita kosor karena suatu rukhsah, mudah-mudahan Engkau menyempurnakan ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang menguasai semesta alam. Dan kami mewakili kru Cermin Ramadan mengucapkan permintaan maaf, menyampaikan permintaan maaf yang sebanyak-banyaknya jika dalam menyajikan acara ini terdapat kekurangan di sana sini, dan juga saya selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Gandusari mengucapkan terima kasih pada semua kru yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara live streaming Cermin Ramadan. Mudah-mudahan acara kita ini bisa memberikan maslahah, manfaat, barokah fid dini wa dunya amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, sholat Id di rumah dengan penjelasan yang sudah kita jelaskan di depan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimin fil Islam wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.